Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini pertemuan perdana kita tentang pembahasan kitab karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala yang judulnya adalah Hadis Islahil Qulub. Itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang perbaikan hati. Yang kita tahu bahwasanya kita sangat butuh tentang perbaikan hati karena hati adalah pusat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemberi pengaruh utama bagi seluruh gerak-gerik kita. Dan Syekh hafizahullahu taala membawakan bab-bab yang indah yang saya ingin kasih gambaran kepada ibu-ibu sekalian, akhwat sekalian ya. Bab-bab tersebut sebagai gambaran tentang isi dari kitab ini ya. Seperti beliau membawakan bab hati adalah asal. Kemudian beliau sebutkan tentang bab berikutnya sifat-sifat hati. Kemudian beliau sebutkan bab berikutnya hati adalah bejana, yaitu yang menampung berbagai macam hal ya. Kemudian berikutnya penggerak hati. Sampai beliau sebutkan tentang hal-hal yang tentang keimanan, tentang bagaimana memperbaiki niat ya. Kemudian tentang amalan-amalan hati seperti cinta kepada Allah, husnudzan kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian misalnya malu kepada Allah dan seterusnya, dan amal hati lain seperti yakin, tawakal, khusyuk, ridha. Ini semua adalah amalan-amalan hati yang kita semua membutuhkannya. Saya bukan bicara bagi para akhwat, para pemirsa saja, tapi saya sendiri juga membutuhkan perbaikan hati. Bagaimana saya tidak membutuhkan sementara Nabi sendiri yang pernah berdoa dalam banyak doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan pembahasan tentang pentingnya menata hati, memperbaiki hati ini semakin urgent di zaman sekarang ini yang setiap kita tidak ada yang lepas dari internet, dari medsos, yang disitulah sumber perusak hati. Tontonan, pendengaran, komentar, yang itu merupakan adalah curahan-curahan yang ditampung oleh hati sebagai bejana. Apa yang kita lihat mempengaruhi isi hati kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi isi hati kita. Apa yang kita ucapkan mempengaruhi isi hati kita. Sehingga kebutuhan untuk membersihkan hati ini luar biasa. Lihatlah apa yang kita alami atau sebagian kita, salat tidak khusyuk, bangun malam juga malas, sering pikiran tidak akhirat, tidak ada rasa takut dengan hari akhirat, pikirannya dunia dan dunia dan dunia, ya, terpesona dengan kemegahan dunia, pembicaraan selalu duniawi bukan ukhrawi, ya. Ini yang kita dapati dalam pembicaraan, bahkan pembicaraan orang sudah lama ngaji, bicara tentang ini branded lah, itu branded lah, jalan-jalan ke sana lah, jalan ke sini, pembicaraan seperti suatu pembicaraan yang wow, bukan pembicaraan akhirat. Itu semua menunjukkan hati bermasalah. Oleh karenanya pembahasan seperti ini diperlukan bagi kita semua agar hati kita ini yang mungkin sedang sakit bisa diperbaiki. Tapi ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Saya akan berjalan dari bab demi bab ya. Apakah semua bab nanti kita lihat atau kita pilih bab-bab tertentu yang saya rasa perlu untuk dibahas. Bab pertama yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya adalah tentang hati adalah asal ya. Hati adalah asal atau pokok. Atau pokok ya, atau akar, boleh kita katakan demikian ya. Atau landasan, ini semua makna yang sama. Hati adalah asal. Yang lain hanyalah cabang. Maksudnya pokok ini maksudnya selain hati, selainnya yaitu dalam hal ini perkataan dan perbuatan adalah cabang-cabang dari isi hati. Dan ini benar ya, seperti perkataan pepatah ya Arab, kullu ina'in bima fihi yandahu ya. Orang Arab berkata kullu ina'in bima fihi yandahu, yaitu bejana mengeluarkan isinya. Bejana mengeluarkan isinya. Kalau kita mengeluarkan
menumpahkan ceret yang keluarlah isi-isinya ya, bukan isi bejana lain. Jadi apa yang kita utarakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sibukkan semua itu ekspresi dari hati. Itu ekspresi dari hati. Orang kalau sibuk duniawi ya itu dunia, mau dia apa sibuk harta berarti memang itu isi hatinya. Tapi kalau dia sibuk mikir akhirat, belajar tahsin, belajar tajwid, dengar pengajian, mencatat, ini berarti hatinya orientasinya akhirat. Maka bab pertama ini mengingatkan kepada kita bahwasanya hati adalah landasan. Tapi adapun hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di bab yang pertama, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai dia dan ayahnya. Nu'man sahabat, Bashir juga sahabat. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udhunayhi. Itu dia, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, dan Nu'man mengarahkan kedua jarinya ke telinganya. Artinya dia dengar langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun, sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, banyak orang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara syubhat yang tidak jelas, dia hindarkan dirinya, maka dia telah menyelamatkan atau mensucikan agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus dalam syubhat, waqa'a fil harami, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan gembalanya di daerah terlarang, daerah orang lain. Yushiku an yarta'a fihi, lama-lama kambingnya itu tersebut akan masuk dalam larangan areal orang lain. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah setiap raja itu punya daerah kawasan terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Idza salahat saluhal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau buruk segumpal daging tersebut maka buruk juga seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Tapi hadis ini saya beri gambaran sederhana. Jadi hadis ini, hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW membagi perkara-perkara, dibagi oleh Nabi SAW. Pertama adalah yang kejelasannya halal. Yang halalnya jelas, yang kehalalannya jelas. Dan ini banyak ya, terkait baik makanan maupun perbuatan, banyak ya. Seperti makanan misalnya tempe jelas halal misalnya ya. Roti misalnya gandum ya, ini jelas halal. Ikan misalnya ya, dan lain-lain, banyak sekali ya. Ya. Demikian juga perbuatan-perbuatan banyak yang jelas halalnya. Demikian jual beli juga banyak yang jelas. Ini terkait bukan cuma terkait makanan. Ini misalnya ini adalah makanan ya. Kemudian juga ada yang namanya muamalah ya. Muamalah juga banyak yang jelas muamalah ya. Ya misalnya pernikahan, akad nikah jelas ya. Ini juga demikian juga akad-akad terkait dengan akad-akad ya. Banyak akad-akad yang jelas jual beli misalnya. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua ada yang keharamannya jelas. Keharamannya jelas. Misalnya kalau kita katakan terkait makanan, misalnya makanan misalnya ya, khamar misalnya, khamar. Kemudian misalnya khamar misalnya, intinya hal-hal yang dilarang, babi misalnya, babi, anjing dan lain-lain. Terkait muamalah misalnya akad riba ya. Misalnya akad riba. Ya, akad riba dan lain-lain ya. Judi dan lain-lain. Nah, di tengah-tengah yang ketiga ada yang disebut dengan asyubahat ya. Asyubahat. Itu apa? Yang tidak jelas halal dan haramnya. Halal dan haramnya
bagi banyak orang. Ketika saya bilang bagi banyak orang, maksudnya sebagian orang tahu, yaitu para ulama. Maksudnya para ulama tahu. Namun para ulama tahu hakikatnya. Hakikatnya halal atau haram para ulama tahu, tapi banyak orang tidak tahu. Nabi bagi gini. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap yang syubhat. Kata Nabi, "Famanittaqa syubhati istabra dini wa ardi." Siapa yang menghindarkan diri dari ini? Siapa yang menghindar? Maka dia selamat. Kali ini jelas dihindar, yang haram jelas. Kali ini jelas boleh. Bagaimana yang syubhat? Maka ini siapa yang menghindar, dia selamat. Selamat agamanya, selamat harga dirinya. Sebaliknya, siapa yang melakukan syubhat, dia nekat melakukannya, maka lama-lama dia terjerumus dalam yang haram. Ini syubhat enggak jelas dia terjang, ini enggak jelas dia terbang, semua syubhat dia lakukan. Kan syubhat itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Karena setiap dia ada syubhat dia terjang, maka bisa jadi syubhat ini pas bagian yang haram. Mungkin yang sebelum dia terjang itu masih bagian yang halal. Dia tidak tahu hukumnya dia terjang, bisa jadi hukumnya haram dia tidak tahu. Maka kata Nabi, siapa yang biasa terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus dalam haram. Maka di sini siapa yang menghindar dia selamat. Tapi kata Nabi, yang tidak menghindar, yang sebentar. Yang tidak menghindar dari syubhat, kata Nabi, pasti, perhatikan, pasti terjerumus dalam yang haram. Kenapa bisa demikian? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab. Yang pertama, karena lama-lama dia akan terjatuh pada syubhat yang haram. Baik, saya contohkan. Misalnya ada 10 perkara syubhat. Ada 20 perkara, 5 dia tahu haram, 5 dia tahu halal. Dari 10, jadi ada 10, ada 20 perkara, 5 jelas halal, 5 jelas haram. Kalau saya contohkan ilustrasi, misalnya 20 perkara. Baik. 5 halal. 5 haram. Baik, tinggal 10. 10 ini wallahu alam, kita enggak tahu. Bisa halal. Maksudnya ada yang halal, ada yang haram. Ada yang halal dan ada yang haram. Cuma kita enggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah, kalau kita embat 10-nya, semuanya kita kerjakan, maka pasti terjerumus dalam yang ada yang haram. Karena syubhat kita enggak tahu. Ada 5 jelas halal, kita lakukan. 5 jelas haram, kita tinggalkan. Ada syubhat 10 nih. 10 ini berarti ada yang halal, yang haram. Cuma kita enggak tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena kita enggak tahu, kalau kita embat semuanya, pasti kita terjerumus dalam yang haram. Itulah kenapa dia mengatakan, siapa yang suka melakukan syubhat, dia pasti terjerumus dalam yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, jika meremehkan syubhat, menggampangkan syubhat, ya, meremehkan atau menggampangkan, maka lama-lama juga menggampangkan yang haram. Jadi maksudnya ini bertahap. Ini maksudnya ingin jelaskan bahwasanya melakukan syubhat adalah tangga menuju yang haram. Sering melakukan syubhat adalah tangga menuju haram. Lain halnya kalau orang setiap yang syubhat dia tinggalkan. Sudah, ini halal aset tinggal. Rezeki masih banyak kok. Ini syubhat saya tinggalkan. Tapi kalau ini syubhat, masih syubhat lakukan. Syubhat lakukan. Lama-lama terbiasa, akhirnya dia mudah melakukan yang haram. Ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a haulal hima, seperti gembala yang bawa kambingnya di daerah terlarang milik orang. Dia nyerempet daerah kawasan orang. Lama-lama kambingnya ucul masuk ke daerah larangan orang.
Maka Nabi ingatkan kalau sering bermuamalah dengan syubhat, lama-lama terjerumus. Ini kan halal, syubhat haram. Kalau main di syubhat-syubhat terus, lama-lama terjerumus ke haram. Ini logika sederhana tentang hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW, Ana ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya daerah larangan. Ana ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang haram. Maka jangan nyerempet-nyerempet yang haram. Setelah Nabi jelaskan ini semua, ini yang menakjubkan di sini. Kemudian Nabi tutup dengan hadis yang mau kita bahas. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu maka baik pula yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak rusak pula yang lainnya. Ketahuilah itu adalah hati. Di sini sebenarnya mengatakan ketahuilah bahwasanya bersikap terhadap syubhat itu punya pengaruh terhadap hati. Jadi kalau kita inti dari hadis ya. Kenapa? Apa kaitannya? Kaitannya halal haram dan haram atau syubhat dengan hati. Apa kaitannya? Kaitannya siapa yang sering melakukan syubhat dan yang haram, maka hatinya rusak. Baik. Sebaliknya, siapa yang menghindar dari syubhat, hatinya baik. Ini menunjukkan pengaruh muamalah terhadap hati. Muamalah dan makanan terhadap hati. Ini di antara faedah Rasulullah buka hadis tersebut dengan menyebutkan yang halal dan yang haram. Karena ternyata punya pengaruh terhadap hati. Tapi ini secara singkat tentang hadis ini. Ini saja sudah memberikan isyarat kepada kita betapa banyak kita menggambarkan perkara syubhat. Tak ada apa-apalah syubhat, apa-apalah tidak haram murni, ya ada haram sedikit, apa-apalah. Padahal tidak darurat. Lain hanya kalau darurat lain cerita. Ketika kita menggampangkan, akhirnya kita menggampangkan syubhat. Sekarang di orang seperti itu, menggampangkan misalnya laki-laki perempuan ikhtilat campur, gampang lah. Bahkan dakwah campur laki-laki perempuan, kadang gampangkan macam-macam lah, saya tidak mau cerita. Tapi intinya menggampangkan perkara tersebut itu mempengaruhi ke hati. Berpengaruh kepada hati seseorang. Baik, kita masuk pada pembahasan inti. Ini sekedar mukadimah sedikit tentang keutamaan hati, dan hati adalah asal dari segala hal ya. Syekh Abdul Razak menukil perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, wa fil jumlah, secara umum, al-qalbu huwal asal, bahwasanya hati adalah pokok. Kama qala Abu Hurairah, sebagaimana Abu Hurairah berkata, al-qalbu malikul a'dha, bahwasanya hati itu adalah rajanya anggota tubuh. Anggota tubuh ini banyak, ada tangan, ada hatinya, rajanya apa? Hati. Wal a'dha'u junuduh, adapun anggota tubuh yang lain adalah pasukannya. Rajanya siapa? Hati. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu. Kalau sang raja baik, maka baik pula anggota seluruh tubuhnya. Wa idza khabuthat junuduhu. Jika rajanya buruk, maka buruk pula anggota tubuh yang lain. Ini sebagaimana perkataan dalam hadis Nu'man yang sedang kita bahas. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Semuanya dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kull. Kalau baik seluruh jasad juga baik. Kalau dia rusak, wa idza fasadat fasadalaha sairul jasad. Maka tubuh yang lain juga ikut rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Subhanallah, ini bukan cuma perkara terkait dengan mental, tentang akhlak, tapi bahkan kesehatan. Bayang kalau hati orang tidak baik atau jantung orang tidak baik. Al-qalb itu sebenarnya bahasa Arabnya adalah jantung. Al-qalb itu maksudnya jantung ya. Kalau jantung seorang tidak baik ya, dengan mental dia yang tidak baik, biasanya dia kesehatannya tidak baik. Dia sering gelisah, sering emosi, sering akhirnya metabolisme tubuhnya jadi enggak teratur ya. Mungkin cepat darah tinggi atau kolesterol cepat naik atau gula melambung. Lihat betapa banyak orang kalau kena gula tidak boleh
Mudah emosi. Kalau mudah emosi, gulanya tidak stabil. Gulanya tidak stabil. Orang yang tenang, bahagia, mungkin lebih sehat. Betapa kita sudah lihat ketika musim corona, betapa banyak orang ketika mungkin fisiknya kuat, tapi mentalnya down, maka dia meninggal. Sebaliknya ada orang yang mungkin fisiknya lemah, tapi mentalnya kuat, maka dia bisa sembuh dengan mental tersebut, dengan jatuhnya mental, berarti hatinya lemah. Hatinya lemah itu menjatuhkan imun tubuhnya. Dan ini kita lihat banyak sekali ketika musim corona ya. Artinya ini berlaku bukan cuma pada perkara akhlak atau perilaku, tapi bahkan juga dalam medis. Bahwasanya kuatnya kemauan, kuatnya hati itu membantu tubuh juga menjadi kuat. Tapi kalau hati lemah, ya, putus asa, maka itu juga membuat orang kemudian jadi jatuh, fisiknya lemah, imunnya lemah. Maka benar bahwasanya hati adalah raja daripada anggota-anggota tubuh yang lain ya. Kemudian Ibn Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil tentang hal-hal tersebut ya. Beliau kasihkan logika bahwa hati adalah pusat segala kegiatan, Baik. Misalnya terkait perintah Allah. Perintah Allah itu ada dua. Perintah Allah terkait dengan hati. Misalnya perintah untuk bertakwa, untuk husnudzon misalnya, berbaik sangka. Ini kan semua perintah terkait hati. Untuk tawakal, ya, ini semua adalah amalan-amalan hati. Untuk yakin, ini semua ya terkait dengan hati. Kemudian juga misalnya larangan terkait dengan hati, Misalnya ya, jangan riya, jangan sombong, dan lain-lain. Dalam hal ini maksudnya perintah langsung tertuju pada hati. Perintah tertuju langsung pada hati. Baik. Sekarang perintah kedua, perintah Allah ya. Selain hati. Selain hati ada apa? Ada dua juga ya. Terkait perkataan, terkait perbuatan. Baik. Beliau berkata contoh ya. Fa innahu al-asal kullu ma awjaba Allah 'ala al-ibad la budda an yajibu 'ala al-qalb. Semua yang Allah wajibkan kepada hamba pasti kembali kepada hati. Ya, fa innahu al-asal karena hati adalah landasan. Wa in wajaba 'ala ghairi taba'an fal abdul ma'mur manhi innama ya'lamu bil amri wan nahi qalbuhu. Meskipun mungkin perintah terkait perkataan maupun perbuatan, namun ini semua perintah kembali kepada masalah hati. Karena yang dimaksud dituju oleh Allah adalah hati. Contoh misalnya salat, salat, waz zakat was siyam. Allah perintahkan salat, zakat ini perbuatan ya. Misalnya salat, zakat, bayar zakat, kemudian puasa. Ini contoh. Kalau dari hatinya sudah tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, dia tidak akan puasa. Maka kapan dia bisa melaksanakan salat, zakat dan puasa? Jika hatinya nerima, baru dia laksanakan. Kalau hatinya dari awal tidak mau salat, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa, dia tidak bakalan ibadah. Maka kembali kepada hati yang menggerakkan dia mau salat, mau bayar zakat, mau puasa ke hati. Berarti kan pokoknya ke hati. Demikian juga perkataan ya. Misalnya apa? Untuk jujur,
baca Al-Quran, zikir misalnya. Ini kalau hati nggak mau tidak akan terjadi. Jika hati tidak mau tidak bisa. Ya. Jika hati menerima baru bisa. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, kalau Allah perintahkan kepada hamba apapun perbuatan atau larangan apapun, maka sebenarnya tertuju pada hati. Karena kapan hati bilang oke, terjadi. Kapan hati bilang saya mau kerjakan, maka dia kerjakan. Kalau hati bilang saya tidak mau, tidak mau. Maka ini dalil bahwasanya pusat dari segalanya adalah hati. Allah berfirman tentang hal ini. Kata Allah, "Fala saddaqa wa la shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla." Ya, dia tidak membenarkan dan dia tidak salat. Kenapa? Karena dia mendustakan dan dia berpaling. Dia mendustakan dan dia berpaling. Jadi asal yang membuat dia tidak mau salat, tidak mau ini karena dia mendustakan dan berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya segala perintah terpusat kepada hati. Demikian kalau suruh wudu, kapan kita mau wudu? Kalau hati kita nerima baru kita wudu. Kalau enggak kita enggak mau wudu. Baik, kemudian ini logika Ibnu Taimiyah. Kemudian kita lanjutkan sekarang tentang dalil-dalil yang menguatkan akan hal ini. Ini sudah di copy semua, ini. Sudah semua. Dalil akan hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, banyak dalil. Seperti dalil yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Ya, Allah tidak melihat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian. Tapi Allah lihat kepada hati kalian. Nah, ini perhatikan. Jelas bahwasanya asal yang jadi penilaian Allah adalah hati. Asal penilaian Allah adalah hati. Maka saya kasih sederhana, orang salat tadi kan yang menggerakkan kita salat, yang menggerakkan kita zakat. Beda, sama-sama bayar zakat tapi beda. Satu bayar zakat dengan lapang hati, satu bayar zakat dengan grundel, kayak seakan-akan dia dipajakin. Beda pahalanya. Seorang yang pergi sholat, satu semangat karena ingin memenuhi panggilan Allah, satu merasa berat, meskipun sama-sama sholat. Ketika hatinya berbeda, maka pahalanya berbeda. Makanya kata sebagian ulama bahwasanya bisa jadi seorang sholat di tempat yang sama berdampingan, tapi pahala mereka antara langit dan bumi, beda di antara keduanya. Sini lihat, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat jasad, tapi Allah melihat hati kalian. Ya. Isyarat bagi kita agar kita benar-benar perhatian terhadap hati, karena dia adalah pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Pusat penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini masalahnya kita sering penampilan, yang kita pentingkan penampilan, ya. Fisik, kita lupa bersihkan hati kita, ya. Terutama ibu-ibu, ya. Saya sering sampaikan hadis tentang wanita hitam yang dijamin masuk surga. Satu hari Ibnu Abbas berkata kepada muridnya, kalau tidak salah Atha, dia mengatakan, "Ala adulluka ala mir'atin min ahlil jannah." Maka aku tunjukkan kepada engkau wanita penghuni surga. Siapa wanita penghuni surga tersebut? Ini wanita berkulit hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Hadhi imra'atun sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ini wanita berkulit hitam. Dia datang kepada Nabi dalam kondisi sakit. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf." Ya Rasulullah, aku usra, yaitu aku terkena penyakit ayan, kejang-kejang. Ada yang mengatakan diganggu oleh jin. Wa inni atakashaf, dan ketika aku kejang-kejang maka tersingkaplah sebagian auratku. Padahal dia hitam, berkulit hitam. Terlihat mungkin betisnya, terlihat mungkin tangannya, mungkin terlihat lehernya. Karena lagi kejang-kejang tidak bisa mengontrol diri. Fadu Allah an yasfiyani. Ya Allah, berdoalah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan aku. Dia minta ingin sembuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti da'autu laki wa syufit. Kalau kau mau saya doakan dan kau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kau mau kau sabar kau masuk surga. Pilih mana?
Saya doakan sembuh atau kau sabar masuk surga. Kata dia, asbir ya Rasulullah. Saya sabar meskipun terkena penyakit ini. Tidak usah doakan saya sembuh. Saya sabar. Walakin udu Allah al-atakasyaf. Cuma saya minta ya Rasulullah. Kalau saya lagi sakit, lagi kejang-kejang, jangan sampai auratku terbuka. Subhanallah. Ini wanita penghuni surga. Yang mungkin penampilan tidak diperhatikan. Tapi dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya bagus, hatinya bersih. Sabar, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghuni surga. Allah lihat paling utama adalah hati seorang. Hati seorang. Ini contoh. Maksud saya perhatikan. Ini penting sekali ya. Ini contoh banyak ya, contoh. Ya, tadi wanita berkulit hitam. Wanita kulit hitam. Apa yang menjadikan dia mulia? Hatinya yang mulia. Hatinya yang mulia. Contoh lagi seperti orang yang anaknya sabar ketika anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Kata malaikat, na'am. Ya benar ya Allah. Qabattum samarata fuadi, kalian telah mengambil buah hatinya. Kata malaikat, iya ya Allah. Mada qala abdi, apa yang dikatakan hambaku ketika diambil putra kesayangannya, putri kesayangannya? Hamidaka wastarja, kata malaikat, hambamu memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia itu hamba berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kok bisa seorang ditimpa musibah, anaknya meninggal, kemudian dia bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Dan dia bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan hatinya bersih. Lihat kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu li 'abdin baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan bagi hambaku tersebut istana di surga dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Ketika dia terkena musibah, dia muji Allah Subhanahu wa taala. Ini hati ini paling penting. Lihat lagi kisah saya, maksudnya banyak sekali kisah ya. Kisah misalnya tentang sahabat yang tidak pernah hasad. Contoh, ketika ada seorang Nabi sedang duduk sama para sahabat, Nabi berkata, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah." Akan lewat sekarang seorang yang dia penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansari dari kaum Ansar, masih baru wudu, kemudian jenggotnya masih basah dan dia pegang sendalnya. Besoknya lagi Rasulullah bilang lagi, sebentar lagi muncul seorang penghuni surga. Orang itu muncul lagi. Besoknya lagi Rasulullah mengatakan akan muncul sekarang penghuni surga. Muncul lagi orang tersebut 3 hari berturut-turut. Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Ini orang siapa? Kenapa dibilang penghuni surga? Akhirnya dia datang ke orang tersebut. Dia bilang, saya minta izin mau bermalam di rumahmu. Saya ada masalah dengan orang tua. Bolehkah saya bermalam? Kalau kau mau silakan. Kalau enggak apa-apa. Kata dia silakan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As tidur, ingin tahu apa kegiatan dia di malam hari. Orangnya biasa-biasa saja ternyata. Salat malam juga enggak. Senin juga puas, mungkin siang hari juga tidak puasa. Biasa-biasa saja. Tapi kalau dia bangun terjaga, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Akhirnya setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As akhirnya buka kartu. Dia bilang, wahai fulan, sungguh tidak ada masalah saya dengan ayah saya. Cuma saya heran. Nabi bilang kau 3 hari berturut-turut kau penghuni surga. Amal apa yang kau lakukan? Apa kata orang dengan penuh tawadhu'nya, tidak ada sombongnya. Dia berkata, ma huwa illa ma ra'ait. Saya tidak punya amalan kecuali yang kau lihat. Dia tidak sama, apa amalan apa? Tidak ada. Yang kau lihat itu amalanku. Apa kata? Hampir-hampir aku, ya aneh orang ini. Falamma wallait, ketika Abdullah bin Amr berkata, ketika saya pergi, dia panggil nadani, dia panggil, wahai fulan, tidak ada amalku yang kecuali yang kau lihat, kecuali saya la ahsudu ahsudu nikmatan ala ahadin. Aku tidak pernah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada seorang pun. Tidak pernah hasad. Aku tidak pernah hasad. Kata Abdullah bin Amr hadzal ladzi la nutiqu, ini yang kami tidak mampu. Subhanallah, dia tidak pernah hasad maka dimasukkan dalam surga ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Orang-orang yang berjalan ibadur rahman penghuni surga yang berjalan di atas muka bumi
Hauna dengan penuh tawadhu. Tawadhu, rendah hati, rendah diri, tidak ada kesombongan, tidak ada gestur tubuh yang menunjukkan kesombongan. Kenapa? Hatinya bagus. Jadi yang pertama mau lihat adalah hati, bukan penampilan ibu-ibu. Banyak di antara kita fokus penampilan, hati tidak kita perhatikan. Banyak kalau kita bercermin, kita berusaha bersihkan wajah kita. Ya bersihkan pakai inilah facial lah, apalah. Mini kur, apa ikur yang macam-macam itu. Tapi hati tidak kita bersihkan. Hati kotor, hasad, dengki, suudzon, tidak kita bersihkan. Padahal yang jadi patokan Allah yang paling utama adalah hati. Saya sering sampaikan kepada jemaah umrah. Lihat kota Mekah. Kota Mekah ini apa isinya? Batu. Tidak ada keindahan. Kalau mau indah di puncak Bogor, indah. Tapi kenapa Allah pilih kota Mekah sebagai kota terbaik? Karena di situ tempat ibadah. Tempat ibadah. Maka percuma seorang wanita memperhatikan penampilannya, sementara hati tidak diperhatikan. Bukannya kita menyepelekan penampilan. Bukan, penampilan juga harus diperhatikan. Tapi yang paling utama adalah kebersihan hati, keindahan hati. Itu yang paling utama. Tapi yang kedua di antara hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Rasulullah bersabda, "At-taqwa hahuna," wa asyara bi yadihi ila sadri salasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa tempatnya di sini, tempatnya di sini. Kemudian Rasulullah sallallahu isyarat ke hatinya. Rasulullah tunjuk hatinya 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam tunjuk dadanya 3 kali. Jadi kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ini yang paling penting, takwa tempatnya di hati. Ini yang jadi masalah ya. Kalau hati itu baik, maka akan baik pula yang lain. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus. Kata Nabi SAW, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga lurus hatinya, lurus atau istiqamah hatinya. Ini benar. Kalau hati tidak istiqamah, sekarang hati ini mau macam-macam. Kita mau hati ingin inilah, ingin nonton inilah, ingin ini. Semuanya hati. Terlalu dimanja. Inginnya enjoy melulu. Inginnya musik-musikan, ingin nonton, ingin hati. Susah. Kalau hati ini sudah kepingin, susah. Susah. Mata ini tinggal nunduk sama hati. Telinga tinggal nunduk sama hati. Jari untuk ngeklik tinggal nunduk sama hati. Yang masalah hati. Yang masalah adalah hati. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya hati adalah asal. Ya. Adapun anggota tubuh yang lain maka hanyalah ngekor kepada hati. Kapan hati seorang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meraih kesempurnaan hati. Taib, ini pembahasan berikutnya. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang bagaimana menjadikan hati bagaimana menjadikan hati itu baik ya. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwasanya hati secara sederhana ada model-model hati. Akan datang pembahasannya insyaallah, tapi saya ini kasih sekedar mukaddimah model-model hati. Di antaranya hati selamat. Itu qalbun salim. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kata di antara Nabi Ibrahim berkata, yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari di mana hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan qalban saliman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalban saliman. As'aluka qalban saliman. Ini hati yang selamat. Yang kedua, hati mati. Hati orang kafir. Ya. Hati orang-orang kafir dan munafik. Ini yang kedua. Yang ketiga, inilah hati banyak orang, hati sakit. Ya. Kebanyakan manusia.
Tandanya jelas. Hasad, dengki, suudzon, riya, ujub, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kibir, sombong, merasa tinggi, merendahkan orang lain. Ini semua penyakit hati ngumpul sedikit banyak mengumpul pada seseorang. Oleh karenanya Allah memuji qalbun salim illa man atallaha biqalbin salim. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur dan hati yang salim. Hati yang salim. Allah memuji Nabi Ibrahim, Allah berkata, "Idz ja'a rabbahu biqalbin salim." Ketika dia bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tapi apa makna hati yang bersih? Ini yang mau kita bahas. Apa kata Ibnu Qayyim? Wa qad ikhtalafat ibaratun nasi fi ma'nal qalbi salim. Sungguhnya ungkapan orang-orang berselisih atau bervariasi tentang makna hati yang bersih, hati yang salim, hati yang selamat. Wal amrul jami'u lidzalika, yang menjadi acuan mereka, sepakat mereka, apa itu hati yang bersih? Annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyi. Tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Yaitu hati yang selamat dari segala syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Subhanallah. Hati yang selamat dari syahwat susah. Ya, Allah mengharamkan dengar musik, syahwat pasti ingin dengar musik. Allah mengharamkan nonton wanita yang terbuka auratnya, tapi masih senang pengen nonton film-film box office atau Hollywood dan yang lainnya. Allah suruh menundukkan pandangan, tapi hati pengen nonton film Korea lah, lihat laki-laki tampan lah, macam-macam. Hawa nafsu. Allah suruh untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tapi dia pengen mendengar musik-musik. Hawa nafsunya. Ini hati yang tidak selamat. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Hati yang bersih juga adalah hati yang selamat, yang bersih dari syubhat yang membuat dia mengkritiki kabar dari Allah. Jadi ini banyak orang. Nabi bilang begini, enggak benar. Allah bilang begini, saya enggak percaya. Ada syubhat sehingga buat dia selalu menolak kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fasalima, ya makanya fasalima min ubudiyyati ma siwa huwa salima min tahkimi ghairi rasulih. Kalau sudah seperti ini, selamat dari syahwat yang menyelisihi, selamat dari syubhat yang mengkritiki, ya, maka hatinya akan selamat dari peribadatan kepada selain Allah dan selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah. Maka dia akan tunduk kepada cinta kepada Allah dan tunduk kepada hukum Rasulullah dalam ketakutannya, dalam harapannya, dalam tawakal kepadanya, kembali kepadanya dan seterusnya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, saya ingin sampaikan, qalbun salim, hati yang selamat. Tadi ada selamat dari syahwat yang menyelisih syariat, masih perintah dan larangan. Itu menyelisih syariat, ini satu. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, selamat dari syubhat yang mengkritiki khabar, mengkritiki dan menentang berita dari Allah dan Rasulnya. Inilah hati yang selamat, ya. Sehingga kalau dia sudah terlepas dari syahwat, maka dia hanya dia total mencintai Allah. Kata setiap syahwat dia lawan, setiap syahwat lawan. Kenapa? Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia selamat daripada syubhat, maka dia akan totalitas dalam menjalankan syariat. Berhukum dengan hukum Nabi, dengan hukum Rasulullah, hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Baik, maka
Ibnu Qayyim berkata, "Fal qalbus salim huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma." Hati yang bersih yaitu hati yang benar-benar bersih dari kesyirikan, sedikit pun tidak ada syirik. Murni dia bisa totalitas mencintai Allah, totalitas dalam tauhid, totalitas dalam tauhid. Bersih dari syirik. Bersih dari segala syirik. Kenapa? Kalau dia riya, dia ingin pujian, ada syahwat, ingin dipuji, ingin dunia, ingin dihormati. Ini syirik. Ya. Ini syirik ya. Baik, ini kesimpulan dari hati yang selamat ya. Maka di antara prakteknya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, qala ba'dhu salaf, ma min fi'latin wa in sadrat illa yunsharu laha diwan. Tidak ada satu perbuatan meskipun sekecil apapun kecuali akan dilepaskan bagi dia dua catatan. 5 wa kaifa. Itu kenapa dan bagaimana. Setiap amalan apapun selalu untuk kembali membuktikan hati itu bersih atau tidak kita bisa cek. Maksudnya bagaimana cek hati bersih dengan dua pertanyaan. Pertama, kenapa? Yang kedua, bagaimana? Setiap perbuatan ditanya, kenapa? Kalau ini kenapa? Karena Allah atau bukan? Karena Allah, atau karena ingin dipuji, atau karena dunia, karena ingin popularitas, karena apa? Coba tanya dulu. Atau takut dimaki orang, takut dikata-katain orang, karena ingin cari muka pada pejabat, karena ingin cari muka sama atasan. Tanya dulu, kau lakukan ini kenapa? Di sini kita akan melihat ada syahwat atau tidak. Kembali kepada yang pertama. Kalau karena Allah ikhlas, maka dia tidak mencari pujian sedikit pun, maka hatinya bersih. Yang kedua, kaifa, bagaimana kau kerjakan? Apakah ada syahwatmu, ingin bikin inovasi sendiri, atau kau tunduk kepada yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ternyata kau bisa melakukan bersih seperti yang Nabi mau, maka hatimu sudah bersih. Tidak ada kritikanmu, tidak ada protesmu kepada keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian hati yang bersih, yaitu yang menyempurnakan al-ikhlas dan al-mutaba'ah atau ittiba'. Ikhlas kepada Allah, al-mutaba'ah kepada Rasulullah. Ini ciri-ciri hati yang bersih. Apa yang Allah larang dia tinggalkan, apa yang Allah perintahkan dia kerjakan. Dia tidak protes dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita tutup dengan bahasan ciri-ciri hati. Tadi kalau cek, sekarang ciri-ciri hati yang bersih. Ciri-ciri hati yang bersih. Hati yang selamat. Apa ciri-cirinya? Banyak. Saya bacakan di sini. Di antaranya hati yang tidak orientasi dunia. Tidak orientasinya akhirat. Hati yang pertama orientasi akhirat. Zuhud dengan dunia. Kalau hati ini pikirannya dunia, pengin ini lagi, pengin ini, kalau tidak berhenti, hati lagi sakit. Bagaimana dia pengin sesuatu yang akan sirna, sementara dia meninggalkan sesuatu yang abadi. Harusnya kalau hatinya bersih, selamat, tidak sakit, harusnya orientasinya kepada sesuatu yang sempurna dan abadi. Kenapa akhirat sempurna dan abadi? Dunia kurang dan fana. Hati yang bersih harusnya dia fokus kepada yang sempurna dan abadi, dan dia tidak terpedaya dengan yang kurang dan fana. Lihatlah Nabi kalau ketika sedang menggali Khandaq, para sahabat capek, kelaparan, musim dingin, harus gali Khandaq, panjangnya berapa kilo, lebarnya 5 meter, 5 meter, setengah mati. Rasulullah berkata, labbaik, ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Warhamil ansara wal muhajirah.
rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Ini jadi nah kita cek kita ini sering hatinya apa? Orientasi kita di rumah ini orientasinya apa sih? Kita kerja ini orientasinya apa sih? Contoh seorang cari nafkah. Cari nafkah hatinya saya ingin berbakti sama orang tua, saya ingin menyekolahkan anak di pondok, saya ingin panggil guru ngaji. Ini orientasi akhirat namanya. Tapi kalau dia ternyata ini pengen beli ini lagi, pengen beli ini, pengen lagi, pengen yang branded. Ah ini dunia. Masing-masing cek dirinya lah. Masing-masing cek dirinya. Apa yang sering dia baca dunia atau akhirat itu kecondongan. Ciri yang kedua kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di antara ciri hati yang bersih, yang sehat, yang selamat, antakuna himmatuhu wahidah. Ya, nail ridallah. Tujuannya satu. Tujuannya hanya mencari ridha Allah. Ini sulit banget ya, tapi kita harus usaha. Menjauhi, menghindar dari kemalahan Allah. Nah, setiap kita melakukan satu, kira-kira Allah ridho enggak? Ibu-ibu mau apa aja, Kak? Mau jalan-jalan ini Allah ridho enggak? Bikin Allah marah enggak kira-kira? Kalau Allah ridho lakukan, kalau enggak berhenti. Saya ginikan suami misalnya, Allah ridho enggak? Kalau ridho saya lakukan, kalau Allah tidak ridho saya tidak lakukan. Saya bikin gini, saya belanja sesuatu, barang lah. Kira-kira Allah ridho enggak saya belanja kayak gini? Kalau Allah ridho saya beli, kalau enggak usah. Seperti itu selalu. Saya duduk nonton apalah di medsos. Allah ridho enggak kira-kira saya nonton kayak gini? Kalau ridho lanjutkan. Kalau enggak ridho berhenti. Itu contoh. Selalu dia pikir Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Di antara ciri hati yang selamat 3, lebih fokus pada perbaikan amal daripada amal itu sendiri. Daripada amal itu sendiri. Maksudnya apa? Dia tidak sibuk perbanyak amal, tapi ternyata amalnya tidak bagus. Dia berusaha perbaiki amalnya. Ya. Ketika dia beramal dengan sebaik-baiknya, contoh bagaimana perhatian terhadap amal, perbaikan amal, di antaranya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yaitu ikhlas. Dia ikhlas. Ketika sedang beramal dia ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Kemudian menghadirkan nikmat Allah. Yang kedua, menghadirkan dalam hati bahwa bisa beramal adalah nikmat dari Allah. Adalah nikmat dari Allah. Jadi saya bisa beramal ini bukan ujub, tapi subhanallah Allah kasih saya bisa beramal, alhamdulillah, saya bisa salat, saya bisa umrah, saya bisa haji, alhamdulillah, saya bisa baca Quran. Orang banyak lagi tidak baca Quran, saya bisa, Allah berikan hati saya untuk bisa baca Quran. Alhamdulillah saya bisa salat malam, alhamdulillah saya bisa bersedekah, alhamdulillah saya bisa bantu. Ini apa namanya? Kemudian yang ketiga, mencurigai diri bahwa diri kurang. Ya. Curiga, tuduh atau bukan curiga, menuduh. Jiwa masih kurang. Jiwa kurang dalam menunaikan. Sehingga dia tidak ujub. Dia bilang, ya Allah saya begini kerjanya masih kurang. Salat malam juga masih ngantuk-ngantuk. Seperti itu. Maksudnya dia seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, berusaha. Ya, berusaha optimal dalam beramal. Berjuang. Maka siapa yang berusaha perbaiki amal, ini menunjukkan hatinya bersih. Dia tahu bahwasanya amal bukan sekedar amal, tapi amal yang bagaimana perfect amal tersebut sebaik-baiknya tadi. Ikhlas, dia berusaha perbaiki ikhlas. Dia bukan hanya sekedar ibadah tapi tidak perhatian hatinya. Dia berusaha untuk ikhlas. Dia berusaha untuk menghadirkan hati bahwasanya ini adalah karunia Allah, dia bisa beramal. Dia tahu bahwasanya beramal dia masih kurang. Ya, dan dia terus berjuang untuk perbaiki dirinya. Ini di antara ciri-ciri
hati yang selamat ya. Di antaranya ciri hati yang selamat disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga, yang keempat kita boleh tambahkan berjuang untuk menghindari maksiat. Kenapa? Ingin untuk jaga hati, agar hati terjaga. Dia tidak menggampangkan. Ini kita yang masalah di sini. Kita menggampangkan maksiat. Lihat ini bebas, lihat itu bebas, dengan ini bebas. Orang yang hatinya bersih, enggak, saya enggak mau main-main, saya enggak mau. Saya berusaha menjauhkan diri dari maksiat. Ini bahaya, bisa merubah. Jadi saya bergaul, saya bisa jadi orientasinya dunia. Oh, kalau saya begini jadi hasad, saya berusaha bersihkan. Karena saya ingin menjaga kebersihan hati saya. Jadi inilah bab pertama, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang sifat-sifat hati pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua qalban saliman. Allahumma nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan yang lain dengan hadis-hadis yang perbaiki hati kita. Kita butuh perbaikan terhadap hati kita agar kita waspada dari hal-hal yang bisa merusak hati kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.